filosof akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mana biasa disingkat dengan PDIP. Awalnya, PDIP merupakan kelanjutan atau transformasi dari PDI di era Orde Baru. PDI sendiri adalah partai yang lahir dari difusi yang dipaksakan oleh negara pada tahun 1973. PDI kala itu berganti menjadi PDIP sesungguhnya adalah sebuah partai dengan rumusan ideologi yang rumit. PDIP lahir dari pertarungan dari sintas dan perlawanan terhadap pemaksaan kehendak negara terhadap kehidupan partai pada masa menjelang Orde Baru. Dengan cara berusaha menghalang-halangi tampilnya keturunan Soekarno, dalam hal ini Megawati, karena dianggap membahayakan penguasa. Konflik berkepanjangan tahun 1993 sampai 1999. Setelah Orde Baru tumbang, dualisme kepemimpinan PDI terus berlangsung sampai pada Megawati mendeklarasikan perubahan nama PDI yang dipimpinnya menjadi PDI Perjuangan pada tanggal 14 Februari 1999. Berdasarkan hasil Kongres 3 PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach. Oke, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Saudari Agus Riani. Saya akan melanjutkan materi tentang sejarah berdirinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDIP mempresentasikan ideologi nasional kerakyatan. Pada masa Orde Baru, PDIP bersama P3 sekedar menjadi partai pelengkap penguasa yaitu Partai Golkar. Perolehan suara PDIP senantiasa di bawah 15%. Pada tahun 1999, pemilu pertama pasca otoritarisme Orde Baru, PDIP menjadi pemenang pemilu. Perolehan suaranya yaitu 34%. Bahkan, pemilu 1999 mengantarkan Megawati menjadi wakil presiden mendampingi Abdul Rahman Wahid. Pada pemilu 2004, perolehan suara PDIP hanya 18%, turun dari pemilu sebelumnya. Rentan dua periode pemerintahan yaitu hasil pemilu 2004 sampai 2009, PDIP mendeklarasikan diri menjadi partai oposisi. Pada 14 Februari 1999, berdasarkan hasil Kongres 3 PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, pada bulan April 2010, Megawati kembali terpilih menjadi Ketua Umum PDIP periode 2010-2015. Sarasjana akan menjelaskan tentang segmen masyarakat pendukung utama Partai PDIP. Keberadaan PDIP sebagai partai yang mengusung ideologi kebangsaan menawarkan sebuah pemahaman bagi kondisi perpolitikan Indonesia. Capaian PDIP dalam survei pra-pemilu juga tidak bisa dipandang enteng. Hal ini memang terbukti dalam kondisi real yang sesungguhnya dalam pemilu dari 2009 atau tepatnya dalam pemilu legislatif. Banyaknya parpol menimbulkan kebingungan pada tatanan pemilih. Dengan banyaknya pilihan, otomatis pemilih harus benar-benar cermat untuk menjatuhkan pilihannya kepada siapa partai atau calon legislatif akan diberikan mandat untuk melaksanakan jalannya pemerintahan. Adapun dalam perspektif marketing dalam dunia politik memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menjadikan pemilih sebagai subjek dan bukan sebagai objek politik. Yang kedua, menjadikan masalah yang dihadapi pemilih dalam langkah awal dalam menyusun program kerja yang ditawarkan dalam rangka masing-masing ideologi partai politik. Dan yang ketiga yaitu marketing politik tidak menjamin sebuah kemenangan, tapi bagaimana menjamin hubungan dengan pemilih untuk membangun kepercayaan dan selanjutnya memperoleh dukungan suara. Perkenalkan, nama saya Nurul Lydia Mulia akan melanjutkan materi mengenai segmen pendukung masyarakat PDIP. Adapun masyarakat pendukung PDIP adalah mayoritas generasi milenial. Pemilih di kalangan generasi milenial memiliki tipe dan karakteristiknya sendiri. Sikap politik milenial juga terlihat jelas. Mereka berani bersuara meski harus berseberangan dengan kelompok yang lebih tua atau para orang tua mereka sendiri. Pemilih milenial tidak suka dengan pemimpin yang korupsi ataupun kebohongan di publik. Milenial lebih suka pemimpin yang lugas, ramah, dan asyik untuk anak muda. Menurut Tom Brokaw dalam
Greatest Generation 1998 menyebutkan ada 5 ciri generasi milenial, yaitu melek teknologi, bergantung pada mesin pencari, learning by doing, tertarik pada multimedia, dan membuat konten internet. Adapun menurut Poll Tracking Indonesia mencatat pada pemilu 2019 setidaknya terdapat 40% pemilih berusia 17-35 tahun. Secara konseptual, rentan usia ini sebenarnya mencakup generasi milenial. Pemilih milenial juga menjadi incaran karena mereka saat ini tidak hanya menjadi konsumen informasi. Pemilih milenial adalah mereka yang cukup aktif berinternet, tempat diskursus politik menyebar nyaris tanpa kontrol. Sejumlah lembaga survei pernah memiliki arah pilihan generasi milenial. Setidaknya pernah dilakukan CSIS pada tahun 2017. Lalu, Jokowi masih lemah pada segmen pemilih milenial yang hanya 31,7%. Bahkan, Jokowi kalah dari Prabowo Subianto yang mengantongi 35,7%. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nurul Widya. C. Sumber persaingan konflik PDIP. Kecenderungan konflik internal hingga dualisme kepemimpinan partai politik pasca Kongres atau Muktamar kembali terjadi. Kongres PDIP di Bali membela kepemimpinan PDIP menjadi dua grup kekuatan antara DPP PDIP. Megawati di satu sisi dengan DPP PDIP-nya dan Roy BBB jenis di sisi lain. Pada zaman reformasi dalam mutasi sejarah kepartaian di Indonesia, pembelaan perpecahan partai politik menghasilkan dualisme kepemimpinan global disebabkan dua faktor. Yang pertama, radikalisme ideologi. Kedua, interferensi kekuasaan dalam perangkat kepentingan dari ideologisasi dan debat kolatif. Tiga, strategi intervensi sosial partai. Perpecahan PDIP terjadi pada Maret 2005 pasca Kongres Bali, sehingga PDIP terbelah menjadi dua, yaitu PDIP dan Gerakan Pembaruan PDP. Perpecahan ini dalam analisis sosiologis dan psikologis politik disebabkan oleh beberapa faktor. Terima kasih. Saya ingin melanjutkan materi dari Saudara Iwan. Ada 3 faktor yang dapat dianalisis dari pandangan sosiologis dan psikologis partai politik, yaitu yang pertama, bipolaritas, kepentingan politik yang berpengaruh terhadap harmoni partai. Bipolaritas antara pragmatisme yang menyangkut kader atau elit, partai yang berhadapan dengan idealisme yang dipegang oleh kader atau elit. Partai yang teguh mempertahankan ideologi dan garis konstitusional itu adalah partai. Yang kedua, terhambatnya proses regenerasi akibat pola kepemimpinan yang patronatif, karismatik, feodalistik yang menjegal kompetisi demokratis dalam pergantian kepemimpinan partai. Karena tokoh karismatik di dalam partai masih ingin mempertahankan otoritasnya, sementara kekuatan reformis atau dekonstruksi di jajaran kader semakin kuat dan menuntut proses pencepatan suksesi. Yang ketiga, intervensi kekuasaan politik dan modal yang pada umumnya dilakukan poros kepentingan yang mempresentasikan keinginan pemerintah untuk mengumpulkan resistensi oposisional partai terhadap kebijakan pemerintah. Intervensi modal terjadi dan dilakukan oleh kekuatan bisnis yang menjadikan partai politik sebagai kendaraan dan mempermudah penguasaan aset politik yang dekat relasinya dengan sumber daya ekonomi. Sekian dari kelompok kami, saya mewakili teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.